Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Tapi para pemirsa Hasan TV, senang sekali kita bertemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita bersama Ustadz kita, guru kita, yaitu Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC MA Hafizahullahu Ta'ala, dalam pembahasan kitab rutin kita, yaitu kitab Syarhus Sunnah karya dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan sebelum kita memulai pembahasan pada pagi hari ini, kami mengingatkan kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 081190079112, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0811900913. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan Anda setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi alhamdulillah Ustadz sudah tersambung dengan kita, dan pembahasan sebelumnya kita sudah sampai kepada poin ke 147, dan insya Allah pada hari ini kita akan menyambungnya pada poin ke 148 dengan tema akar kebid'ahan. Tapi sebelum mulai pembahasan, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Bagaimana kabar hari ini, Ustadz? Bi khairin walhamdulillah, masyaallah. Tapi Ustadz, semoga Allah memudahkan pertemuan kita pada kali ini. Tapi Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafadhal mashkuran. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan taufik Allah semata kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menghirup udara yang segar dan dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga kita dengan keimanan, senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan agar dapat tetap istiqamah dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah menyembuhkan saudara-saudari kita yang sedang terlanda penyakit, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengampuni para saudara-saudari kita kaum muslimin yang wafat karena Covid ini. Semoga Allah menjadikan mereka sebagai syuhada, dan semoga keluarga yang ditinggalkan sabar dalam menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali kitab Syarhus Sunnah. Kita akan mulai daripada poin yang ke-148. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa la yahillu lirajulin muslimin an yaqula fulanun sahibu sunnatin hatta ya'lama minhu annahu qad ijtama'at fihi khisal sunnah. La yuqalu lahu sahibu sunnatin hatta tajtami'a fihi sunnatu kulluha. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, la yahillu lirajulin muslim, tidaklah halal bagi seorang laki-laki muslim an yaqula, untuk berkata, fulanun sahib sunnah, si fulan itu sahibu sunnah, di atas sunnah, hatta ya'lama minhu annahu qad ijtama'at fihi khisal sunnah, sampai dia memastikan bahwasanya orang itu benar-benar mengamalkan sunnah Nabi yang mulia SAW secara utuh. La yuqalu sahibu sunnatin hatta tajtami'a fihi sunnatu kulluha.
Tak dikatakan seseorang itu, tidaklah seseorang dikatakan sebagai sahibu sunnah sampai benar-benar terkumpul padanya keutuhan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis beliau itu merujuk kepada pemahaman agama. Ya, bagaimana memahami agama Islam dan bagaimana mengamalkan agama tersebut. Inilah yang disebut dengan sunnah. Sunnah secara bahasa maknanya adalah thariqah, jalan, cara. Ya. Secara bahasa sunnah maknanya adalah jalan atau cara. Ya. Itu sunnah secara bahasa. Adapun yang dimaksudkan dengan Nabi yang mulia dalam kata-kata beliau, ya, sunnah adalah bagaimana cara mengamalkan agama ini yang benar, bagaimana berislam yang sempurna, yang utuh. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh sahabat-sahabat, ketika ada beberapa sahabat, Nabi mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang beliau, bagaimana beliau beramal ibadah. Ya, maka istri-istri Nabi menceritakan bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar demikian, apa yang dilakukan Nabi SAW menurut mereka layak sebagai Nabi, dia tidak banyak beribadah. Maka berkata salah seorang mereka, adapun saya, ya, itu kan Nabi yang mulia SAW. Nabi adalah sosok yang telah diampunkan Allah dosa-dosa yang telah lampau maupun yang akan datang. Adapun kami, kita bukanlah Nabi, kita harus lebih banyak beramal daripada Nabi SAW. Berkata yang satu, saya berjanji tidak akan tidur setiap malam. Saya akan senantiasa menjaga sholat malam sepanjang malam, tidak tidur. Ya. Berkata yang kedua, adapun saya berjanji tidak akan pernah berbuka di siang hari. Saya akan melakukan puasa setiap hari, tak pernah berbuka. Ya. Adapun yang ketiga berkata, kalau saya tidak akan pernah menikahi perempuan. Saya akan beribadah fokus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampailah hal ini di telinga Nabi yang mulia SAW. Ada di antara sahabat-sahabatnya yang ingin mengabaikan hak-hak diri mereka. Ada yang ingin sepanjang malam melaksanakan qiyamul lail, tidak tidur-tidur. Ada yang ingin berpuasa setiap hari, tak pernah berbuka. Ada yang bahkan tidak ingin melampiaskan syahwatnya kepada wanita-wanita, ingin mengkebiri kemaluannya agar fokus beribadah. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar perkataan ini, beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan para sahabat-sahabatnya, "Ala inni atqakum lillah." Ketahuilah aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa akhsyakum lahu, orang yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni, tetapi meskipun demikian, anamu usalli, saya itu tetap tidur malam dan saya juga salat malam. Ya, wa aswamu wa uftir. Saya itu berpuasa di siang hari tapi juga saya berbuka. Saya seling-selingi. Wa tazawwajun nisaa, dan saya pun menikahi kaum wanita, menikahi para wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnah saya, maka dia bukan dari golongan saya. Maka kata-kata sunnah di sini maknanya adalah cara beragama yang benar. Berislam yang kafah, yang sempurna. Inilah makna sunnah di sini. Karena sunnah itu memiliki banyak konotasi, apalagi di belakangan hari ketika ilmu-ilmu Islam itu sudah diklasifikasikan. Ada ilmu fiqih, ada usul fiqih, ada tafsir, usul tafsir. Maka yang paling terkenal menurut ulama-ulama fiqih, sunnah itu adalah sesuatu yang tidak wajib, yang jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini yang berkembang. Dan ini yang dipahami masyarakat. Ini sholat sunnah, artinya tak wajib. Ini puasa sunnah, artinya tak wajib. Memelihara jenggot itu sunnah, artinya tak wajib. Menurut mereka. Ya. Dan ini pemahaman yang tidak benar. Maka harus dipahami bahwa sunnah yang dimasukkan di sini adalah berislam secara utuh mengikuti ajaran Nabi SAW. Dalam bab akidah mengikuti ajaran beliau SAW. Dalam bab ibadah mengikuti cara beliau SAW. Dalam bab siasah mengikuti contoh Nabi yang mulia SAW. Dalam bab muamalah, dalam akhlak, dalam suluk, mengamalkan semua ajaran Nabi, inilah namanya sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan.
Maka ayat itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Engkau tidak bisa mengatakan seseorang di atas sunnah, di atas agama Islam yang benar, sampai dia mampu menerjemahkan Islam yang ditinggalkan Nabi SAW secara benar pula. Dalam perilakunya, dalam keyakinannya, dan dalam ibadahnya. Inilah namanya ahlus sunnah. Jadi hakikat ahlus sunnah adalah mengambil cara beragama Nabi secara utuh. Tidak parsial. Dan semua kelompok-kelompok ahlu bid'ah itu, mereka adalah orang yang mengambil agama Nabi secara parsial. Dan nanti insya Allah akan kita bahas. Maka keinginan Al-Imam Al-Barbahari di sini menjelaskan kepada kita, engkau tuh tidak akan pernah menjadi sahibu sunnah, ahlu sunnah yang benar-benar ahlu sunnah, sampai engkau menerima cara beragama Nabi SAW. Meniru beliau, mengikuti beliau dalam segala sisi cara beragama Nabi. Mengikuti beliau dalam akidahnya. Jangan sampai akidah yang kau yakini bukan dari Nabi SAW. Ya, akidahmu daripada ahlu kalam, bukan dari Nabi yang mulia SAW. Ibadahmu pun demikian. Jangan sampai ibadahmu bukan diajarkan Nabi SAW. Ya, jangan sampai muamalahmu dalam berjual beli, ya, bukan sebagaimana muamalah Nabi yang mulia SAW. Ya, jangan sampai akhlakmu tidak sebagaimana akhlak Nabi yang mulia SAW. Maka orang yang dikatakan sahibu sunnah alias ahlu sunnah yang sejati ketika dia mengamalkan Islam secara kafah, secara totaliti, tidak mengambil Islam secara parsial, beragama tidak sebagaimana hawa nafsu dan syahwatnya. Apabila dia senang dia ambil, dia tak senang dia buang. Begitulah cara beragama sebagian manusia. Mereka dengung-dengungkan, mereka bermadzhab Syafi'i. Ya, mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka celah orang-orang yang tidak ikut Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi dalam hal bertentangan dengan hawa nafsunya, maka ketika itu dia tidak ikut Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengharamkan musik, ya. Namun banyak orang yang mengaku mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah menghalalkan musik. Ya. Dan Imam Syafi'i mengharamkan musik sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. La yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harir wal ma'azib. Akan datang kelak di antara umat-umatku ada orang-orang yang menghalalkan al-hirra wal harira, pelacuran, menghalalkan sutra, wal ma'azib, menghalalkan alat-alat musik. Ini dasar Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka taala. Ya. Dan dalam beragama banyak orang mengaku umat Muhammad tetapi tidak mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana cara beragama ahlu kitab sebelum kita. Mereka mengaku sebagai pengikut Musa. Tapi hakikatnya mereka tidak mengikuti Musa secara utuh. Ya. Yahudi mengatakan nahnu ala dini Musa, kami mengikuti agama Musa. Tapi mereka menyembah Uzair, menyatakan Uzair sebagai anak Tuhan. Bukan itu agama Musa alaihissalam. Ya. Banyak orang-orang Nasara mengatakan kami pengikut Isa. Tapi ketika Isa mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelahku seorang rasul namanya Muhammad, mereka tak beriman dengan apa yang dikatakan Isa. Inilah namanya beriman secara parsial. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Mengapa kalian beriman dengan isi sebagian Alkitab dan kafir dengan sebagian lainnya? Jangan kalian ambil agama sebagaimana sesuai hawa nafsu kalian. Ya, agama itu total. Maka demikianlah orang dikatakan sahibu sunnah jika dia benar-benar mengamalkan agama Islam secara utuh, menjadikan Nabi sebagai panduan dalam segala sisi kehidupannya. Ini sahibu sunnah. Ya. Wa qala Abdullah bin al-Mubarak, berkatalah Abdullah bin al-Mubarak, aslu 72 hawan arba'atun. Ya. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah menjelaskan kepada kita, inilah dia akar daripada kebid'ahan. Kata beliau, Nabi yang mulia SAW menyebutkan, ikhtalafatil yahudu ala wahidatin wa sab'ina firqatan. Yahudi terpecah belah menjadi 71 sekte. Wakhtalafatin nasara ala thintai wa sab'ina firqatan. Orang-orang Nasara berpecah belah menjadi 72 kelompok. Wasataftariqu hadhil millatu ala 73 firqah. Ala 73 firqah. Dan
umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Yang kulluha finnari illa wahidatan. Setiap daripada 73 kelompok ini akan masuk neraka kecuali satu kelompok saja. Siapa mereka, kata Nabi? Al-jamaah. Siapa mereka? Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka lah orang-orang yang berada di atas cara beragamaku dan para sahabatku. Inilah yang selamat, yang namanya al-firqatun najiyah. Inilah namanya ahlus sunnah. Inilah yang namanya ahlul hadis. Ini yang namanya ahlul athar. Ya. Adapun yang selain daripada ahlus sunnah ini, mereka disebut dengan nama ahlul bid'ah. Mengapa disebut ahlul bid'ah? Karena mereka tidak total mengikuti Islam secara kafah. Masing-masing mengambil sebagian ayat, meninggalkan ayat lain. Mengambil sebagian daripada agama Rasulullah, meninggalkan bagian lainnya, tersesatlah mereka. Setiap kelompok Islam itu ada mengambil bagian daripada sunnah Nabi, tapi tidak secara total, secara parsial saja. Ya. Kaum Khawarij mereka hanya mengambil ayat-ayat tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Di samping Khawarij, kaum Murji'ah mereka hanya mengambil ayat-ayat tentang harapan-harapan Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Akhirnya mereka mengeluarkan amal dalam iman. Tak perlu seseorang itu beramal. Yang penting iman saja. Akhirnya tak ada pada mereka amal. Ucapannya beriman tapi tak beramal. Ini paham Murji'ah. Setiap kelompok menyimpang, mengambil sebagian ayat, menolak sebagian ayat. Nabi mulia SAW menyuruh kita mencintai Ahlul Bait dan mencintai para sahabatnya. Cinta Syiah kepada Ahlul Bait berlebih-lebihan. Ya, kemudian kebencian kepada selain Ahlul Bait berlebih-lebihan. Tidak ada yang proporsional. Mereka kultuskan Ahlul Bait, mereka kafirkan sahabat-sahabat lainnya. Padahal Nabi menyuruh kita untuk mencintai para sahabat-sahabat yang memuliakan Ahlul Baitnya. Tidak ada yang selamat kecuali Al-Sunnah yang mereka mengamalkan Islam secara total. Dalam segala sisi. Ya, kelompok-kelompok ini semuanya menyimpang. Dan 72 kelompok ini berkata Ibnu Mubarak, ya, rahimahullah. Aslu 72 hawan. Asal muasal daripada 72 kelompok yang sesat ini, yang mengikuti hawa nafsu ini, arba'atu ahwa'in. Kembali mengakar kepada 4 kelompok. Yang 72 kelompok ini asalnya dari 4 kelompok inilah. Inilah akar kebid'ahan. Menurut Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Dari 4 akar inilah muncul berbagai macam cabang-cabang kelompok dalam Islam. Ya. Mengapa mereka menyimpang? Jawabannya tadi, karena mereka tidak mengambil Islam secara total. Tidak mengambil sunnah secara total. Mereka hanya mengambil Islam dan sunnah Nabi secara parsial. Tersesatlah mereka. Famin hadhil arba'ati ahwa'in in sya'abat hadhil ithnani wa sab'una hawan. Dari 4 akar inilah akhirnya muncul bercabang-cabang sampai kepada 72 cabang. Masya Allah. Siapakah mereka? Apakah sekte-sekte ini yang dikatakan Abdullah bin Mubarak sebagai akar kebid'ahan? Kata beliau, pertama, Al-Qadariyah. Inilah yang pertama. Al-Qadariyah dari kata-kata qadar. Al-Qadariyah adalah kelompok yang menafikan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada iman kepada takdir. Mereka menafikan Allah telah menentukan segala sesuatu. Mereka menafikan Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Ini Qadariyah. Intinya perbuatan hamba di luar kontrol Allah. Bahkan tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Orang-orang menjadi kafir, orang-orang menjadi fasik itu di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ditentukan Allah, tidak diingini Allah Subhanahu wa taala. Manusia sendiri yang memperbuat, manusia sendiri menciptakan perbuatan-perbuatannya, bukan ciptaan Allah, perbuatan manusia. Sementara Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan. Kita ciptaan Allah dan semua yang keluar daripada manusia berupa aktivitas semua juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah menganggap kalaulah orang-orang kafir itu ya kekafirannya diciptakan Allah Subhanahu wa taala, menurut mereka bertentangan dengan logika sehat. Bagaimana Allah menciptakan kekafiran, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazabnya? Di mana letak keadaan Allah Subhanahu wa taala? Kekafiran itu bukan ciptaan Allah kata mereka, ciptaan manusia. Bahkan Allah tak tahu seseorang sebelum dia kafir. Bahkan Allah tak pernah punya kehendak ada seseorang yang memiliki kekafiran. Inilah kesalahan Qadariyah. Ya, sebagaimana diketahui Qadariyah ini awal kemunculannya ada di masa sahabat. Berkata salah seorang yang datang dari Kufah, dan yang datang dari Kufah menemui Abdullah bin Umar, "Wahai Imam, di negeri kami ada orang-orang yang mereka sibuk mempelajari ilmu." Ya, maksudnya adalah ilmu yang tidak pernah diperbincangkan sahabat-sahabat Nabi. Yataqaffaruna al-ilma. Sibuk mereka membahas perkara-perkara yang tidak dibincangkan Nabi tentang iman kepada takdir. Mereka berkata, "Wa yaquluna innal amra unufun," sebagaimana termuat dalam Sahih Muslim. Mereka berkata semua urusan itu tidak diketahui Allah sampai terjadi. Kenapa? Karena mereka menolak Allah telah mentakdirkan kekufuran. Mereka tolak. Ya. Padahal jelas Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam Al-Quran kekufur itu terjadi dengan pilihan hamba, tapi tak pernah keluar daripada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah menurut Al-Sunnah ada dua. Ada kehendak yang tidak diridhai tapi tetap dia lakukan. Ada kehendak yang dia ridhai. Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dengan kehendaknya, tapi dia tidak ridhai iblis sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Inilah hakikatnya. Orang-orang Qadariyah mengatakan kalaulah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kekafiran, maka tak layak Allah sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha sempurna, tak akan mungkin berbuat zalim. Menciptakan kekafiran menunjukkan Allah itu berbuat kezaliman. Ini konsep Qadariyah. Jadi kata beliau, akar daripada bid'ah ini yang pertama adalah al-Qadariyah. Jadi yang mengatakan tidak ada takdir. Sementara kita Ahlussunnah disuruh beriman dengan takdir, semuanya telah final. Semua telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah meyakini Allah telah memiliki ilmu atas segala sesuatu. Kedua, Allah telah menuliskan ilmunya dalam satu kitab yang namanya Lauh Mahfuz. Yang ketiga, Allah telah mengkehendaki segala sesuatu. Yang keempat, Allah akan mengeksekusi kehendaknya ketika telah datang masanya. Ini beriman kepada takdir. Mereka tidak mengimani ini semua. Mereka mengatakan al-amru unuf. Perbuatan hamba tak diketahui Allah. Sampai akhirnya hamba berbuat, baru Allah ketahui. Perbuatan hamba murni, tak ada campur tangan kehendak Allah. Ini kaum Qadariyah. Yang kedua, wal murji'ah. Ya, murji'ah dari kata-kata irja. Irja secara bahasa maknanya takhir. Artinya adalah mengakhirkan. Disebut kaum murji'ah ini dengan murji'ah karena mereka mengakhirkan amal. Kata mereka, iman tak penting baginya amal. Iman cukup saja. Kata mereka, iman hanyalah keyakinan dalam hati. Diucapkan dengan lisan, itulah iman. Adapun amalan bukan bagian daripada iman. Selama engkau telah imani dalam hatimu, kau ucapkan dengan lisanmu, engkau telah beriman, sempurna imanmu, tak akan berguna amalan apapun karena amalan bukan bagian daripada iman. Ghulatul murji'ah yang menyimpang dari yang ekstrim daripada murji'ah mengatakan orang setelah beriman tak berbahaya baginya maksiat. Maksiat apapun dia buat itu akan tertutup dengan imannya. Bahkan yang parah daripada mereka mengatakan orang jika telah beriman tak guna lagi berbuat ketaatan. Segala macam ketaatan itu perbuatan dan perbuatan bukan bagian daripada iman. Tak berguna berbuat taat, tak bermanfaat segala macam ketaatan dan tidak berbahaya segala macam maksiatan. Ini paham murji'ah. Di negeri ini banyak orang-orang yang terjerumus kepada paham murji'ah. Dan sebagian mereka terjerumus kepada paham Qadariyah. Ya, paham Qadariyah melepaskan Allah sama sekali.
mengatakan tak ada campur tangan Allah dalam usahaku ini. Semua usahaku ini dengan ilmuku, dengan kesungguhanku. Aku bersungguh-sungguh, aku berhasil. Aku tak bersungguh-sungguh, aku gagal. Tidak ada campur tangan Allah dalam apa yang kuusahakan ini. Ini paham Qadariyah. Sebagaimana ungkapan Fir'aun, sebagaimana ungkapan Qarun. Qarun itu mengatakan tak ada campur tangan Allah dengan kekayaan yang dia miliki. Apa kata Qarun? Innama utitu ala ilmin. Semua harta ini kuperoleh dengan ilmuku, bukan karena Allah. Ini paham Qadariyah. Membuat orang sombong dengan ilmunya, sombong dengan kehebatannya. Mereka melupakan Allah. Mereka mengatakan tidak ada campur tangan Allah dalam semua ini. Semua perbuatan manusia. Ini paham Qadariyah. Ya, kita hubungkan dengan pandemi ini. Kata mereka tak ada campur tangan Allah SWT dengan pandemi. Ini semua alami, proses alam ini semua. Bukan gara-gara dosa kita nggak ada. Ya. Ini paham Qadariyah. Adapun paham Murji'ah, sebaliknya, ya. Paham Murji'ah ini mengatakan tak butuh sekali dalam iman itu amal. Akhirnya kita melihat paham Murji'ah ini berkembang di masyarakat. Mereka tidak sholat. Sholatnya bolong-bolong, bahkan meninggalkan semua sholat. Kenapa? Yang penting aku Islam, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sholat tidak, puasa tidak, harta banyak tak dikeluarkan zakatnya, tak pergi haji. Kata mereka ini semua tak begitu besar masalahnya. Ya, yang penting aku beriman. Kalau aku beriman selesai, walaupun tak pernah sholat. Masya Allah. Ini paham Murji'ah. Bergelimang dosa, mereka mengatakan tak masalah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semua dosa-dosa ini Allah gampang mengampunkannya, mudah memaafkannya. Tetap dalam gelimang dosa. Ini paham Murji'ah. Ini akar yang kedua. Yang ketiga wasyi'ah. Syiah dari kata-kata syi'atun maknanya adalah pengikut. Secara bahasa makna syiah pengikut. Dan syiah mereka adalah orang-orang yang mengkultuskan Ahlul Bait. Ya, setinggi-tingginya, bahkan di antara mereka ada yang mempertuhankan Ahlul Bait, menyatakan Ali itu titisan Tuhan, menyatakan Hasan atau Husain adalah titisan Tuhan. Mereka menganggap para imam mereka itu maksum. Bahkan menurut mereka alam raya ini semua tak akan bergerak tanpa persetujuan imam. Ini Syiah. Mereka mengkafirkan para sahabat-sahabat Nabi. Ya. Ini Syiah. Begitu besarnya kebencian mereka kepada para sahabat-sahabat Nabi, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada istri-istri Nabi, kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini namanya Syiah. Yang keempat Al-Khawarij. Al-Khawarij dari kata-kata kharij. Ya, kharij artinya keluar. Al-Khawarij adalah orang-orang yang memberontak keluar daripada ketaatan kepada imam. Itulah Khawarij yang muncul di masa Ali. Mereka memberontak kepada Ali. Ya, mereka keluar daripada Ali, mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka kafirkan Muawiyah, mereka kafirkan Amr bin As. Ya, disebut Khawarij karena mereka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sependapat dengan mereka. Mengapa mereka kafirkan Ali? Mengapa mereka kafirkan Muawiyah? Mengapa mereka kafirkan Amr bin As? Jawabannya karena mereka menganggap ketiga orang ini telah berhukum dengan hukum manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah pada peristiwa perang Siffin. Ya, ini Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan mereka, menghalalkan harta kaum muslimin untuk mereka ambil. Khawarij. Alangkah banyaknya orang-orang yang terimbas paham Khawarij di masa kita ini. Sebagaimana yang kita ketahui, jaringan-jaringan teroris rata-rata mereka adalah merupakan kelompok-kelompok yang menginduk pada paham Khawarij. Apakah namanya Al-Qaeda, apakah namanya ISIS, apakah namanya Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah dan semacamnya, yang mengkafirkan orang di luar kelompoknya, menghalalkan darah mereka, mengkafirkan penguasa dan rakyatnya, ingin memberontak kepada penguasa dan rakyatnya. Ini semua paham Khawarij. Jadi inilah dia akar daripada segala macam kebid'ahan. Ya, pertama Qadariyah, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Syiah, yang keempat Khawarij. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menjelaskan,
faman qaddama Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ala jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatakallam fil baqina illa bi khairin wa da'a lahum faqad kharaja min at-tashayyu'i awwalihi wa akhirih. Beliau memberikan penjelasan siapakah Ahlus Sunnah. Ya. Yang bukan Syiah, kata beliau. Barang siapa yang meyakini Abu Bakar lebih utama, Umar, Uthman, Ali atas segala sahabat-sahabat Nabi lainnya. Ya. Dan mereka tidak pernah sedikit juga pun mencela sahabat-sahabat yang lain. Tak pernah menyebutkan sahabat kecuali dengan kebaikan, mendoakan para sahabat-sahabat secara keseluruhan. Maka dia telah keluar daripada penyimpangan pemahaman Syiah dari awal hingga akhir. Beliau menjelaskan siapa itu Syiah. Syiah itu adalah orang-orang yang mencela para sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman. Dan semua sahabat-sahabat lainnya kecuali segelintir sahabat. Kecuali Ali. Ya. Kecuali Miqdad bin Aswad. Kecuali Salman Al-Farsi karena berasal daripada Persia. Ya, karena asal usul Syiah ini banyak kemunculannya disebabkan karena orang-orang Persia yang mereka merasa frustasi ketika hancur kekuasaan mereka di masa Umar. Hancur kekuasaan Persia. Maka mereka masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam. Jadi kata Al-Imam Al-Barbahari, ya, berkata Abdullah Mubarak, barang siapa ia mengatakan sahabat paling utama adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, dan menyebutkan semua sahabat dengan kebaikan, mendoakan mereka dengan segala kebaikan, inilah dia orang-orang yang keluar daripada pemahaman Syiah. Maka mudah memahami Syiah. Siapa Syiah? Syiah adalah yang membangun agama di atas kebencian kepada para sahabat, di atas pengkafiran kepada para sahabat. Mereka meyakini para sahabat perampok yang telah merampok kekuasaan daripada Imam Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Inilah Syiah yang senantiasa lidah mereka tak pernah keluh dan jenuh untuk mencela Abu Bakar dan Umar, menyumpah syarafah ibunda Aisyah. Ya, sepanjang masa, sepanjang zaman. Inilah hakikat daripada Syiah. Maka jika engkau ingin disebut sebagai sahibu sunnah, orang-orang yang benar-benar mengamalkan sunnah Nabi, cintailah semua sahabat. Ya, jangan kau celah satu orang pun sahabat. Jangan sebutkan mereka kecuali dengan kebaikan. Apa yang terjadi di antara para sahabat berupa perselisihan, semuanya dengan ijtihad mereka. Ya, jangan pernah celah sahabat-sahabatku, kata Nabi. La tasubbu ashabi. Jangan kau celah sahabat-sahabatku. Fa innakum law anfaqtum mithla Uhudin dhahaban ma wasaltum mudda ahadihim wala nasifah. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah dapat menyamai infak sahabat-sahabatku. Sekiranya kalian berinfak satu gunung Uhud emas, tak akan pernah akan mengalahkan infak ya para sahabat-sahabatku, walaupun setengah tangan mereka yang mereka infakkan, atau satu tangan mereka yang mereka infakkan, satu mud atau setengah mud. Ini perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mencintai seluruh para sahabat, mendoakan seluruh para sahabat, mereka itu lepas daripada paham Syiah. Berarti dia adalah sahibu sunnah. Berarti dia telah mengamalkan Islam secara total. Karena kaum Syiah ini mengamalkan Islam secara parsial. Hanya mencintai Ahlul Bait. Sementara kita mencintai Ahlul Bait dan mencintai semua sahabat-sahabat lainnya. Ya. Mereka mengkultuskan Ahlul Bait. Ya, mengkafirkan para sahabat. Kita tidak mengkultuskan siapapun daripada para sahabat Nabi. Tidak pula kita mengkafirkan para sahabat-sahabat Nabi. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Wa man qala al-imanu qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqusu faqad kharaja min al-irja'i kullihi awwalihi wa akhirih." Barang siapa yang berkata iman adalah merupakan wujud daripada perkataan dan perbuatan yang harus diperbuat, dilakukan. Iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang, maka sungguh dia telah keluar daripada paham irja dari awal hingga akhir. Ya, Al-Imam Al-Barbahari menjelaskan siapa itu ahlu sunnah yang bukan murjiah. Siapa itu murjiah? Murjiah punya paham iman itu hanyalah ucapan belaka.
Ya. Dan keyakinan tidak butuh amal. Iman menurut kaum Murji'ah tidak akan pernah bertambah, tak akan pernah berkurang. Ketika seorang telah beriman sempurna imannya, tak akan pernah kurang selama-lamanya. Ya. Maka Al-Imam Al-Bahari mengatakan, ya, barang siapa yang mengatakan iman adalah perkataan yang harus diiringi dengan perbuatan. Karena Allah dalam Al-Quran senantiasa mengiringkan antara iman dengan amal. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Tak akan sempurna iman tanpa amal saleh. Barang siapa yang mengatakan iman adalah merupakan perkataan yang harus diiringi dengan perbuatan, iman itu bisa bertambah-tambah. Dan iman itu bisa berkurang, bahkan sampai habis, sampai hilang. Maka dia selamat daripada paham Murji'ah. Murji'ah mengatakan iman tak pernah bertambah. Ya, dan Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang beriman. Alladzina idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mereka lah orang-orang yang jika dibacakan kepada mereka ayat Allah bertambahlah imannya. Ini menunjukkan iman itu bisa bertambah. Ahlussunnah mengatakan demikian. Orang-orang Murji'ah mengatakan iman tak pernah bertambah. Iman menurut Ahlussunnah bercabang, bertingkat-tingkat. Ada akarnya, ada cabangnya. Ya, ada penyempurna iman. Tak sama. Nabi yang mulia SAW telah mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 cabang lebih. A'lah yang tertinggi daripada iman qaulu la ilaha illallah, tauhid, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha yang terendah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan segala yang membahayakan di jalan. Wal haya'u minal iman, dan sifat malu bagian daripada iman. Dalam hadis ini Nabi telah menyatakan iman itu bertingkat-tingkat, ada yang tertinggi, ada yang terendah. Sementara Murji'ah mengatakan iman satu kesatuan, tak bertambah, tak berkurang. Ya. Ini bertentangan dengan pemahaman yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Iman bisa bertambah, iman bisa berkurang. Itu menurut Ahlussunnah. Mereka mengatakan tidak. Karena itulah orang yang terjebak paham Murji'ah ini, dia akan merasa aman, santai, anteng dengan KTP Islamnya. Ya, dengan ucapan dia beriman, syahadatnya, sementara dia meninggalkan sholat, tak pernah sholat, tak pernah Jumat, tak pernah sholat Idul Fitri. Dia merasa anteng. Ini paham Murji'ah nih. Bahaya. Padahal tak akan mungkin selamat dia meninggalkan amal. Ya. Berikutnya berkata Al-Barbahari rahimahullah, "Wa man qala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wal jihadu ma'a kulli khalifatin wa lam yara al-khuruj 'ala as-sultani bis-sayfi wa da'a lahum bis-salahi faqad kharaja min qawli al-khawarij awwalihi wa akhirih." Beliau berkata, menjelaskan siapa Ahlussunnah yang tidak terjebak dalam paham Khawarij. Kata beliau, barang siapa yang berpendapat boleh sholat di belakang, ya, setiap imam, baik imamnya itu adalah imam yang saleh ataupun imamnya yang tidak saleh, ya, yang mengatakan tetap wajib berjihad dengan setiap pemimpin ketika diperintahkan pemimpin, khalifah, ya, siapapun yang menjadi pemimpin tersebut, baik dia itu orang saleh ataupun orang tidak saleh, wajib berjihad di belakangnya ketika diwajibkan, tetap salat belakangnya, ya. Walam yaral khuruj 'ala sultan, dan mereka tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa bisyayb, dengan mengangkat pedang. Ya, wada'a lahum bis-salah, barang siapa yang senantiasa mendoakan pemimpin-pemimpin mereka agar Allah berikan kesalehan, kebaikan, faqad kharaja min qaulil khawarij awwalihi wa akhirih. Sungguh benar-benar dia telah keluar daripada penyimpangan kaum Khawarij. Ciri-ciri kaum Khawarij adalah menganggap tidak sah salat di belakang para imam yang mereka kafirkan, yang mereka halalkan darahnya, tidak boleh berjihad di belakang mereka. Ya, bahkan mereka mewajibkan memberontak kepada penguasa yang dianggap kafir ini dengan senjata. Bahkan mereka mengkafirkan para imam, pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Ini paham Khawarij. Lihatlah bagaimana Khawarij mengkafirkan orang-orang di luar mereka, di luar jamaahnya.
menghalalkan darah mereka. Lihatlah bagaimana ISIS mengkafirkan yang tidak berbaik kepada Al-Baghdadi yang telah terbunuh. Ya, mereka memerintahkan agar seluruh negeri kaum muslimin memberontak kepada penguasa yang telah dianggap kafir. Yang tidak berbaik kepada mereka dianggap kafir seluruhnya. Inilah paham Khawarij. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mereka mengajarkan agar memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Ya. Mereka menghukumi para pemberontak, para penguasa kaum muslimin kafir dan rakyatnya semua kafir. Ini paham Khawarij. Barang siapa yang mengatakan setiap pemimpin meski dia saleh ataupun tak saleh tetap kita wajib taat kepada mereka dalam kebaikan. Salat di belakang mereka, berjihad bersama mereka. Selalu mendoakan penguasa agar Allah beri petunjuk, hidayah. Inilah ciri-ciri orang-orang yang lepas daripada paham Khawarij alias Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah sejati, sikap mereka kepada para pemimpin, menghormati pemimpin, memuliakan pemimpin, mengikuti pemimpin dalam perkara-perkara kebaikan, tidak mencela mereka, tidak mendoakan keburukan bagi mereka, tidak angkat senjata kepada mereka, tidak memberontak kepada mereka. Ya, inilah ciri-ciri Ahlus Sunnah. Inilah ciri-ciri sahibu sunnah. Kalau andai kata kulit ada orang yang mencela penguasa, mengajak agar penguasa digulingkan, agar penguasa dikhianati rakyatnya, agar penguasa dijatuhkan, ya ketahuilah ini cara-cara kaum Khawarij. Dalam dirinya ada paham-paham Khawarij. Mengajak masyarakat seluruhnya demo agar menurunkan pemimpin negerinya, ya. Mengajak masyarakat untuk mengangkat senjata, untuk membuat pemberontakan, gerakan oposisi, revolusi. Ini ciri-ciri Khawarij yang akan mendatangkan kemudaratan, tertumpahnya darah-darah, terpecah belahnya kaum muslimin. Ya, ini paham Khawarij. Dan gara-gara paham Khawarij ini hancur kaum muslimin. Hancur negeri kaum muslimin. Masya Allah. Kemudian berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah tabaraka ta'ala, wa man qala al-maqadiru kulluha min Allah, barang siapa yang mengatakan semua ketentuan takdir itu telah diatur Allah, datang daripada Allah, khairuha wa syarruha, ketentuan takdir yang baik ataupun yang buruk, yudhillu man yasha, barang siapa yang mengatakan Allah berkuasa menyesatkan siapa yang dia kehendaki, wa yahdi man yasha, Allah berkuasa untuk menyesatkan, memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki, faqad kharaja min qaulil qadariyah, sungguh dia telah terbebas daripada perkataan pemahaman kaum qadariyah, awalihi wa akhiri, dari awal hingga akhir, wa huwa sahibu sunnah, inilah orang sahibu sunnah. Ya, yang mengatakan bahwa semua telah ditakdirkan Allah SWT. Ini Ahlus Sunnah. Yang mengatakan takdir tidak pernah ditentukan Allah SWT. Ini sahibu bid'ah. Inilah kelompok Qadariyah tadi. Yang mengatakan kekufuran bukan ciptaan Allah SWT, bukan kehendak Allah. Ini perkataan kaum Qadariyah. Yang mengatakan Allah tidak mengetahui perbuatan hamba sampai terjadi. Ini pemahaman Qadariyah. Ahlus Sunnah mengatakan semua telah diketahui Allah. Semua telah dituliskan Allah. Semua telah dikehendaki Allah. Apapun yang terjadi di alam raya ini semuanya telah ditentukan oleh Allah SWT. Karena itulah di antara prinsip beriman kepada Allah, rukun iman yang keenam, ya, beriman dengan ketentuan takdir Allah. Yang baik ataupun yang buruk dalam pandangan hamba. Ya. Bagi Allah tak ada yang buruk, semuanya baik. Dalam pandangan hamba sebagian daripada hasil ciptaan Allah SWT buruk bagi mereka, padahal tak ada yang buruk bagi Allah SWT. Corona itu kita lihat buruk, tapi bagi Allah tak ada yang buruk. Dengan itu Allah SWT mencuci dosa hamba-hambanya, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang syahid. Subhanallah. Membuat sebagian orang rujuk kepada Allah. Ketika terkena corona baru dia taubat kepada Allah SWT. Baik baginya. Kalau nggak kena corona dia nggak pernah taubat. Kita wajib mengimani ini semua telah ditakdirkan Allah. Musibah, pandemi dunia,
semuanya kebingungan. Hilanglah kesombongan manusia. Ya, begitu sombongnya manusia seolah-olah mereka memiliki alam semesta. Allah kirimkan virus-virus yang begitu kecil tak terdeteksi dengan mata, namun dia ada. Mewafatkan udah ribuan bahkan jutaan manusia. Subhanallah. Ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Qadariyah mengatakan tidak, ini enggak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Ini virus semua bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menciptakan yang baik-baik saja, tidak menciptakan yang jelek-jelek. Ini pemahaman Qadariyah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beginilah akar daripada segala macam bentuk penyimpalan-penyimpalan dalam Islam yang jumlahnya banyak. Nabi menyebutkan 72 jumlahnya. Dari 72 ini Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan 4 akarnya. Dari 4 akar inilah muncul berbagai macam sekte-sekte lainnya, pecahan-pecahannya. Syiah memiliki banyak sekte di bawahnya, bukan satu. Ada namanya Itsna Asyariyah atau Ja'fariyah. Ada namanya Zaidiyah. Ya, macam-macam nama mereka. Syiah berkubu-kubu, berkelompok-kelompok. Khawarij berkubu-kubu, berkelompok-kelompok. Ahlul Kalam, Qadariyah berkelompok-kelompok. Murji'ah. Subhanallah. Tapi inilah intinya, inilah akarnya. Dari sinilah berpencar, bercabang-cabang segala macam kesesatan. Dan orang yang selamat adalah orang yang mengikuti cara beragama Nabi secara utuh. Mereka disebut dengan nama sahibu sunnah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi yang dapat kita sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu tabaraka taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhal akhi. Baik, jazakumullah khairan pada Ustaz. Tapi itulah tadi pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Syarhus Sunnah dengan tema usulul bidah atau akar dari kebidahan pada poin ke-148. Taib, semoga mudah-mudahan atas apa yang sudah Ustadz sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Taib, para pemirsa Hasan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kembali lagi kami mengingatkan para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 081190079912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya dengan nomor 081190079913. Tapi Ustaz, sambil kita menunggu penelpon yang masuk, sudah ada penelpon yang masuk? Sudah ada? Oh, sudah terhubung. Tapi Ustaz, kita angkat terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana, Pak? Ya, saya dengan Pak Junaidi Dalimutri dari Medan. Iya, silakan pertanyaannya, Pak. Ya, gini, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ini wirid Yasin tiap malam Jumat dibaca surah Yasin itu bersama-sama dengan teman-teman dari rumah ke rumah, itu termasuk bid'ah atau tidak itu Pak Ustadz? Kemudian Pak Ustadz, kalau seorang muslim meninggal dunia terus banyak orang-orang membaca Al-Quran ketika ada mayatnya itu, nah, katanya pahalanya diajarkan untuk mayat tersebut. Nah, itu termasuk bid'ah apa tidak itu Pak Ustaz? Demikian Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, dipersilakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang bertanya kepada kita ini, hendaklah dipahami dulu apa itu bid'ah. Ya, bid'ah itu secara bahasa maknanya adalah sesuatu perkara yang tak pernah ada diperbuat. Itu bid'ah. Ya, maka secara bahasa yang tidak pernah ada sebelumnya itu bid'ah. Handphone itu bid'ah secara bahasa karena tak pernah ada sebelum kita.
Mikrofon itu bid'ah secara bahasa karena tak ada sebelum kita. Ya, televisi itu bid'ah secara bahasa. Adapun bid'ah secara istilah adalah segala perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama yang tidak pernah ada sebelumnya diperbuat oleh Nabi yang mulia SAW. Inilah disebut dengan nama bid'ah. Ya, yang tak pernah diperbuat Nabi SAW, tak pernah diperbuat para sahabat. Ya, dianggap inilah cara beragama yang baik, cara beragama yang benar. Inilah yang namanya bid'ah. Dan Nabi yang mulia SAW menyebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan Imam Muslim rahimahullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun. Dan dalam dua riwayat, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tak pernah kami perintahkan maka dia tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini yang bukan daripada ajaran kami, maka dia tertolak. Inilah hakikat daripada bid'ah itu sendiri. Ya. Dan ulama membagi bid'ah itu menjadi dua bagian. Ada namanya bid'ah haqiqiyah, bid'ah yang hakiki. Dialah bid'ah yang tidak pernah ada contoh sama sekali di masa Nabi, para sahabat tabi'in. Tak pernah ada asal usulnya. Contohnya adalah bid'ah kaum Syiah yang mereka merayakan peringatan hari Karbala. Ini bid'ah. Baru ada setelah Rasulullah SAW meninggal. Setelah para sahabat hilang, mereka buatlah perayaan hari Karbala. Ini bid'ah haqiqiyah. Yang kedua namanya bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah adalah bid'ah yang memiliki asal, ada asalnya, ada dalilnya. Ya. Tetapi pengamalannya itu menjadi bid'ah karena ditentukan dengan hari tertentu mengamalkannya, atau bilangan tertentu untuk mengamalkannya, atau kaifiyat tertentu dalam mengamalkannya. Maka kita akan kembali kepada Yasin. Yasin adalah bagian daripada Quranul Karim. Dan kita meyakini Quran adalah merupakan kalamullah. Membaca Quran memiliki ganjaran yang banyak sekali. Dan Allah akan memberikan ganjaran sebagaimana kata Nabi, satu huruf dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tak pernah mengatakan alif lam mim harfun, satu huruf alif lam mim, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, wal hasanatu bi asyri amsalihah. Ya. Satu huruf ini akan dilipat gandakan menjadi 10 lipatan. Jadi alif lam mim 30 kebaikan. Maka apabila engkau membaca Yasin, Masya Allah, bagian daripada Quran, engkau akan dapat ganjaran pahala yang berlimpah luas. Apalagi jika kau tidak berhenti hanya sekedar membaca, tapi kau juga membongkar apa makna di balik apa yang kau baca. Ya, di antara makna hujranil Quran, meninggalkan Quran adalah meninggalkan upaya untuk memahaminya. Quran itu diperintahkan kita untuk pertama mempelajari huruf-hurufnya. Itulah yang kita pelajari. Iqra 1, 2, 3, sampai 6. Lancar membaca Quran, makhrajnya benar. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua, berupaya untuk memahami apa yang dibaca Quran ini. Dengan itulah kita akan menerima hidayah. Ya. Yang ketiga, berupaya untuk mendakwakan isi yang terdapat dalam Quran ini. Inilah tingkatan-tingkatan Quran. Apabila engkau membaca Yasin, engkau bongkar apa tafsirannya, belajar kepada para ulama, kebaikan yang luar biasa. Taulah engkau Quran ini liyundhira man kana hayyan, untuk memberi peringatan bagi orang-orang yang hidup hatinya. Ya. Jadi inilah tentang Yasin. Namun ketika engkau menganggap tiap malam Jumat itu ada keutamaan membaca Yasin secara khusus, ya, sehingga engkau amalkan tiap Jumat engkau membaca Yasin secara khusus, maka kita akan bertanya, dari mana datangnya ini? Sementara yang jelas-jelas dari Nabi yang mulia SAW, malam Jumat itu engkau dianjurkan membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak salawat Nabi, demikian juga di hari Jumat. Mengapa kau gantikan dengan Yasin? Dari mana kau dapat? Ketika engkau meyakini Yasin memiliki keutamaan dibaca malam Jumat, membutuhkan dalil. Ketika dalilnya tak ada,
karena tidak ada hadis yang sahih mengenai keutamaan Yasin. Ya, satu pun tak ada yang sahih. Antara hadis-hadis yang lemah ataupun hadis-hadis yang palsu tentang Yasin. Maka tidaklah arif, tidaklah bijak ketika engkau menggantikan malam Jumat yang engkau disuruh Nabi baca Al-Kahfi, kau baca dengan Yasin. Ya, karena hal ini membutuhkan dalil. Dan dalam beribadah kita tidak bisa dengan selera. Kita harus mengikuti panduan Nabi yang mulia SAW. Nabi yang mulia SAW juga mereka punya hari Jumat, mereka punya malam Jumat. Tanyakan apa yang mereka buat malam Jumat. Oh, ternyata mereka membaca Al-Kahfi. Baca, itu pun bukan dengan berjamaah. Masing-masing membaca di rumahnya masing-masing. Ya, jadi kita katakan bukanlah baca Yasinnya itu yang bid'ah, tapi ya membaca Yasin dikaitkan dengan malam tertentu. Ada larangan khusus loh. Ada larangan khusus mengkhususkan malam Jumat untuk ibadah dilarang. Kecuali apa-apa yang datang dari Nabi yang mulia SAW. Maka ibadah ini bukan dengan selera kita, kapan kita mau. Ya, jadi inilah yang namanya bid'ah idhafiyah. Banyak orang yang salah paham. Menganggap ya salah ketika dikatakan Yasin itu dikatakan malam Jumat membaca Yasin itu bidah. Mereka komplain, ini kan dibaca Yasin. Kami bukan memaki-maki orang, kami bukan mencela orang, kami baca Quran, kok dapat dosa. Ya, salah seorang tabi'in melihat ada orang sholat sunnah fajar. Dalam agama kita disunnahkan 2 rakaat sholat setelah masuknya waktu fajar. Sebelum subuh ada 2 rakaat sholat sunnah. Kata Nabi, raq'atul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat fajar itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Ada seorang imam tabi'in, kalau saya tak khilaf Muhammad bin Sirin, melihat ada orang yang selepas dikumandangkan azan masuknya fajar, sholat sunatnya berkali-kali, sholat 2 rakaat selesai, tambah 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Maka dipanggil oleh imam tersebut, Imam Sirin, apa yang kau lakukan ini? Engkau telah menyelisihi sunnah nabimu. Maka dia menjawab, wahai imam, apakah Allah mengazabku dengan sholatku ini? Aku sholat ini bukan sedang maki-maki orang. Aku bukan sedang merampok, aku sholat. Apa kata Muhammad bin Sirin? Allah akan mengadabmu bukan dengan sholatmu, tapi dengan menyelisihi kaifiat sunnat nabimu. Nabi tak pernah lebih sholat fajar lebih daripada 2, tak pernah ceritanya. Ini menunjukkan dalam beragama itu, ya, dalam mengikuti cara beribadah itu harus ada panduan dalil. Ya. Jadi bid'ah idhafiyah ini terkait dengan hal-hal yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Azan adalah mulia. Azan syiar Islam, bahkan dalam hadis-hadis Nabi dikatakan di perang satu kampung jika tak terdengar padanya azan. Ya, betapa mahalnya nilai azan. Dialah syiar Islam. Namun ketika azan ini kau bawa pada tempat tertentu, orang meninggal ketika dikuburkan, ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, dikumandangkan azan, pertanyaannya, kenapa kau bawa azan ke sana? Apa contoh dasarnya? Apa? Dari mana Nabi mengajarkan demikian? Pernahkah Nabi ajarkan demikian? Tidak ada. Maka azan di kuburan itu bid'ah idhafiyah. Meskipun azan ada asal usulnya, tapi menempatkan dia bukan pada tempatnya itu bid'ah. Orang mau pergi haji, masuk ke mobil, siap-siap berangkat, dikumandangkan azan. Dari mana contohnya? Itulah namanya bid'ah idhafiyah. Ya. Adapun pertanyaan yang kedua tentang membacakan bacaan ya yang dihadiahkan untuk orang-orang yang meninggal, memang di sana ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian mengatakan orang-orang yang bacakan bacaan Quran pahalanya sampai kepada orang-orang yang telah meninggal, dikiaskan dengan sampainya amalan sedekah. Ya. Amalan sedekah, kita bersedekah untuk orang meninggal sampai pahalanya, kata mereka. Demikian pula kita sedekahkan pahala kita ini dalam baca Quran, menurut sebagian ulama, ya sampai pahalanya. Sebagian ulama mengatakan tak sampai pahalanya, bahkan dia bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah memberikan contoh demikian. Banyak para sahabat yang meninggal dicintai Nabi, pamannya meninggal, Hamzah meninggal, ya, putri-putrinya meninggal, Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal. Pernahkah Nabi menghadiahkan kepada putri-putrinya yang dibacaan Al-Fatihah? Atau menghadiahkan bacaan Quran? Jawabannya tak pernah. Dan dalam beragama ini,
Carilah dalil. Ikuti dalil. Ya. Apabila Nabi tidak melakukan, para sahabat pun demikian. Bukan tak ada orang meninggal di masa para sahabat. Abu Bakar meninggal. Pernahkah ada kisahnya sahabat-sahabat membacakan Quran untuk Abu Bakar Siddiq setelah meninggalnya? Atau ketika dia meninggal di hadapan orang meninggal? Jawabannya tak ada. Dari mana datangnya ini? Wallahu alam. Oleh karena itu, bukan yang kita permasalahkan membaca Qur'annya. Ya, bukan yang kita permasalahkan baca Yasinnya, tapi ada nggak contohnya? Dan tentunya sebaik-baik petunjuk Nabi yang mulia SAW. Dan agama ini telah sempurna. Ada zikir yang umum, buat pada keumumannya. Ada zikir khusus, buat pada kekhususannya. Ada zikir setelah sholat. Dari Nabi ada sempurna. Nabi sholat, setelah itu ada zikir khusus. Astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam. Terus, subhanallah, tahmid, takbir, tahlil. Ada panduannya. Jangan kau rubah zikir Nabi dengan zikir-zikir lain. Selepas sholat kau ucapkan Al-Fatihah dan Nabi. Mana contohnya? Fatihah itu Ummul Quran. Namun bukan di situ tempatnya. Ada tempat khusus Fatihah. Di mana? Dalam sholatmu. Kata Nabi SAW, salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca Fatihah. Adakah Fatihah dijadikan panduan zikir saat sholat? Tidak ada. Ketika orang melazimkan membaca Fatihah setelah sholat, dalilnya mana? Dasarnya mana? Ini kau ikuti siapa? Ketika itulah kita katakan ini bid'ah idhofiyah. Bukan perkara Fatihahnya. Tapi menggiring Fatihah untuk kau gandengkan setelah sholat. Itu jadi masalah. Dalam hal azan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini ayat. Dan tadi kita telah mengatakan keutamaan Nabi, keutamaan ayat. Tapi ketika lafaz ini kau gandengkan dengan azan, memangnya para sahabat tidak mengumandangkan azan? Mereka mengumandangkan azan. Apakah mereka melekatkan ayat ini dengan lafaz azan? Jawabannya tidak. Mengapa kau lekatkan? Itu namanya bid'ah idhofiyah. Semoga yang bertanya paham. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Naam. Jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi Ustaz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya hamba Allah. Afan Ustaz, saya mau tanya. Saya ingin sekali menimba ilmu, tapi untuk sekarang di kampung saya belum menemukan guru yang bermanhaj salaf. Apakah bisa belajar lewat YouTube saja dengan guru yang baik? Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Apabila engkau tak memiliki guru yang dapat diambil daripadanya ilmu, berguru langsung kepadanya, tak mengapa sementara engkau berguru dengan guru-guru yang dapat kau akses video-videonya, potongan-potongan kajiannya. Ya, tak mengapa. Daripada engkau berguru dengan orang-orang yang tidak menyerumu kepada sunnah nabimu, ya bahkan menyerumu kepada bid'ah contohnya. Tak mengapa engkau mempelajari ilmu agama ini melalui, ya mungkin melalui media sosial, melalui FB, melalui kajian-kajian mereka di sana. Tak mengapa, insya Allah tabaraka ta'ala, karena Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah semampumu, dan itu kemampuanmu. Apabila engkau memiliki kemampuan untuk mendatangi ustadz-ustadz, guru-guru yang mengajakmu kepada sunnah, yang tempatnya berdekatan denganmu, maka datangilah mereka. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan atas Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya sebelumnya. Dan lanjut Ustaz ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang ayah yang memiliki pemahaman sufi yang meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi dan tidak mau bertaubat? Apakah boleh menjadi wali nikah bagi anak perempuannya Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Dalam masalah perwalian pernikahan tidak disyaratkan agama. Apabila engkau menikahi seorang perempuan muslimah, ayahnya itu ahlu kitab, ayahnya Nasrani, ayahnya Majusi, ayahnya Konghucu dan semacamnya, anaknya muslimah, tetap biasa menjadi wali. Dan dalam pernikahan, dalam ijab kabul tak ada berkaitan dengan agama, tak ada. Yang ada hanya ucapan, aku menikahkan engkau, wahai fulan bin fulan, dengan putriku si fulanah binti fulan, dengan mahar ini. Itu saja ucapannya.
Dengan demikian wali, jika dia walaupun wali tersebut misalnya orangnya fasik bahkan kafir sekalipun, tetap sah perwaliannya. Yang dilarang adalah mengangkat saksi dari orang-orang yang fasik. Saksi harus benar-benar yang amanah, yang terpercaya, yang adil dari laki-laki kaum muslimin. Dalam perwalian tak ada masalah insya Allah tabaraka ta'ala. Namun kewajiban orang yang tahu hendaklah berusaha mendakwakan orang ini. Yang mengatakan boleh keluar daripada syariat Muhammad, ini kufur, keluar daripada Islam. Ya, ini perkara besar. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Ustaz, pada pertemuan kita pada kali ini, apakah aliran Bahai berasal dari salah satu pokok aliran bid'ah tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan dari hamba Allah di Jawa Barat. Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Tentunya Bahai, andai kata mereka menisbatkan kepada Islam, maka mereka kita katakan aliran sesat, bukan itu agama Islam. Ya, silahkan Anda merujuk kembali kajian Ustaz Firanda, ada tentang masalah Bahaiyah, silahkan merujuk di sana untuk mengetahui lebih lanjut asal-usul agama Bahaiyah ini. Yang jelas maka menjadi masalah besar ketika mereka mengatakan mereka bagian daripada Islam. Dan ini merusak Islam. Ini sesat dan menyesatkan. Kalau mereka mengatakan kami bukan orang Islam, urusan mereka. Ya Allah tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Jazakumullah khairan pada Ustadz yang sudah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan ke kita. Dan itulah tadi pertanyaan kita terakhir pada kesempatan pada kali ini. Dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Ahsan TV yang sudah menyaksikan program-program Ahsan TV, terkhususnya pada pagi hari ini. Dan bagi para pemirsa yang belum sempat untuk menyaksikan program full dari pertemuan kita pada pagi hari ini, bisa menyaksikan rekaman dari YouTube ataupun Facebook setelah proses editing. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kami mohon sebesar-besarnya dari kekurangan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.